Selamat pagi, ini video 450 ya. Sudah 4.500 menit kita ikutin kuliah ilmu ekonomi politik. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Nah, Tom Lembong itu kemarin dibebaskan. Ya, syukur alhamdulillah bahwa Tom Lembong bisa bebas. Kalau enggak itu nanti rakyat marah banget itu. Ini videonya. Dia paten. Nah, sebagai hikmah dari pelajaran Tom Lembong ini apa? Bahwa Tuhan itu adil, keadilan itu ada. Jadi, oleh karena itu, tuntutlah keadilan sampai pintu neraka. Nah, ngomong-ngomong soal keadilan, itu sekarang itu ekonomi Indonesia itu daya belinya anjlok ya. Pasar-pasar sepi, toko-toko sepi. Kalau dipikir-pikir ya, apa ini yang terjadi? Gambarannya tuh begini loh, Pak. Ya, bahwa selama ekonomi Orde Baru ya, Pak Harto itu menciptakan naga, ya, katakanlah 9 naga. Dan naga-naga itu mencengkeram. Sampai kita itu takut menyebut mereka. Ada orang yang apa itu kepala satu badan gitu ya menyebutkan bahwa perdagangan orang di Kamboja itu dilakukan oleh Mr. T. Langsung dia minta maaf dan dia nggak jadi ngomong. Bukan Mr. T, bukan Tommy katanya gitu. Jadi dia minta maaf gitu loh. Kenapa? Artinya Pak Harto itu telah menciptakan naga-naga yang sekarang udah jadi mbahnya naga. Eh, kita flashback apa yang dikatakan Pak Harto. Ketakut-takutan bahasanya ini si konglomerat akan berkuasa, nggak mungkin. Ya mungkin. Ada kekhawatiran sekolah ekonomi ini kita akan dikuasai oleh konglomerat, ternyata nggak mungkin. Karena pemerintah itu mengaturnya. Ada dasar untuk mengaturnya itu. Dan saya katakan kepada mereka pada waktu itu, saudara-saudara, sebetulnya titik tolaknya kan sama. Dulu tidak punya apa-apa. Ya, sekarang ada kesempatan kita berikan. Saudara bisa menggunakan kesempatan sebaik-baiknya bisa berkembang. Tanpa ada kesempatan, nggak akan bisa. Tidak bisa. Karena itu jangan lantas kau miliki sekolah itu menjadi hasil daripada usaha sendiri. Mereka menyadari bahwa semua itu karena memang situasi dan kondisi. Sampai katakan ya dasarnya kasarnya itu sama-sama daripada yang sekarang belum berkembang sama saudara pada waktu sama. Modalnya apa? Hanya katok kolor saja. Terus saya pejuang saya katakan pada saudara Lim Yanki pada waktu itu hanya jaket kuning saja. Jadi kita harus kembali kepada sejarah bahwa di mata Pak Harto, konglomerat itu adalah mokondo, modal katok kolor doang. Saya ulangi ya. Di mata Pak Harto, konglomerat itu adalah mokondo, modal katok kolor doang. Oleh karena itu, kita sudah 52 tahun di bawah Orde Baru. Ya kan? Setan pun bosen dengar kata oligarki. Oleh karena itu, ya kalau sekarang terjadi kelesuan ekonomi, itu adalah pancaroba. Pancaroba. APBN Prabowo kembali segera pulih. Keadilan segera dipulihkan. Tom Lembong sudah dibebaskan. Hasto Kristianto sudah dibebaskan. Prabowo sudah nggak gagu lagi, nggak bimbang lagi. Prabowo sudah pepek, dalam arti sudah mantap, memantapkan diri. Setelah setahun dia
lantik. Masa dia bingung, ya kan? Sudah jelas, sekarang kiblatnya sudah jelas. Oleh karena itu, jangan takut, jangan takut. Kalau dulu konglomerat itu modal kadok kolor, ya kita sekarang kembali ke titik nol. Sekarang beberapa konglomerat itu sudah bangkrut. Ya, kembali kata Pertamina ke titik nol.